Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ismahani, NIM 20241112022. Saya dari kelas Sistem Basis Data D. Ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari modul 4. Nah, dari tugas modul 4 sendiri, di sini terdapat beberapa atribut seperti yang sudah tertera pada layar, yaitu yang pertama jenis barang, kemudian barang, ada lab, pas lab, kemudian ada tabel pengambilan, kemudian tabel item peminjaman, kemudian tabel peminjaman, kegiatan, UKM, dan ada tabel dosen. Oke, langsung saja kita masuk ke PG Admin. Nah, sebelum kita membuat tabel pada PG Admin ini, sebelumnya kita harus membuat sebuah database. Bagaimana cara membuat sebuah database tersebut? Nah, kita dapat mengklik kanan pada Postgres, klik kanan, kemudian kita dapat mengklik query tool. Kemudian nanti akan muncul query tool yang kosong. Nah, kemudian dalam query tool kosong itu kita dapat mengetikkan create database. Kemudian nama database. Di sini saya akan membuat database dengan nama laboratorium. Kemudian kita tinggal langsung run. Nah, ketika kita sudah membuat database, kita langsung membuat sebuah tabel dengan cara sebelumnya kita klik kanan sama kemudian query tool lagi. Nah, ini kan sudah tertera. Nah, kemudian kita klik saja langsung untuk membuat tabel. Kita menuliskan create tabel dengan nama tabel yaitu jenis barang. Kemudian dalam tabel ini terdapat atribut ID jenis barang dengan tipe data small serial, primary key. Kenapa kita menggunakan tipe data small serial? Karena nanti kita tidak usah menginputkan untuk ID jenis barang karena ID tersebut akan langsung seketika otomatis diinputkan. Kemudian di sini terdapat atribut nama jenis dengan tipe data varchar 50 ini maksudnya bagaimana? 50 ini apa? Ya, batas untuk apa? Untuk input dalam nama jenis ini. Not null. Nah, not null ini maksudnya bagaimana? Pada atribut nama jenis ini tidak boleh kosong. Maka dari itu, tipe datanya varchar not null. Di sini kemudian ada atribut keterangan dengan tipe data teks. Nah, tipe data teks ini tidak ada batas seperti varchar ini. Varchar mempunyai batas 50. Untuk teks sendiri itu tidak mempunyai batas. Nah, kemudian untuk memasukkan isi tabelnya, kita dapat menggunakan insert info, kemudian menuliskan nama tabel dan atributnya. Nah, untuk memasukkan datanya, kita menuliskan value dengan value komputer untuk nama jenis, kemudian komputer desktop untuk keterangan. Nah, ini untuk data pertama. Kemudian untuk data yang kedua sama, laptop untuk nama jenis, kemudian komputer dinding untuk keterangan. Begitu seterusnya. Kemudian kita dapat lihat isi data yang kita inputkan ini pada select from jenis barang. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah tertera langsung ya untuk komputer di sini dengan keterangan komputer desktop, kemudian laptop dengan keterangan komputer dinding, kemudian di sini ada nama jenisnya yaitu wahana terbang dengan keterangan peralatan yang bisa terbang. Nah, di sini ada nama jenis printer untuk dengan keterangan mesin pencetak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat update pada jenis barang. Ini update ini untuk apa? Untuk mengganti komputer ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat tabel lab. Nah, pada tabel lab ini terdapat atribut ID lab yang menggunakan sama seperti atribut jenis barang. Pada tabel lab ini juga menggunakan tipe data serial primary key yang nantinya akan langsung otomatis. Di sini juga ada nama menggunakan tipe data varchar
not null yang tidak boleh kosong, kemudian ada deskripsi dengan tipe data teks. Nah, kemudian setelah kita membuat tabel lab, kemudian di sini kita akan membuat tabel barang dengan atribut ID barang menggunakan serial primary key, kemudian di sini ada atribut nomor seri dengan tipe data varchar dengan rentan 20, kemudian ada atribut deskripsi dengan tipe data teks. Nah, di sini kita menggunakan alter tabel untuk mengubah nomor seri pada tabel barang menjadi unique queue. Kenapa? Karena pada nomor seri itu antara satu barang dan satu barang yang lain tidak mungkin akan sama. Maka dari itu kita menggunakan tipe data unique queue. Nah, kemudian di sini kita menggunakan alter tabel lagi untuk menambahkan atribut ID jenis barang dengan tipe data integer not null. Kemudian di sini juga kita menggunakan alter tabel untuk mengubah jenis barang menjadi foreign key. Nah, ID jenis barang ini dapat ditemukan di tabel jenis barang, kemudian atributnya jenis barang lagi. Di sini juga menggunakan alter tabel barang, kita membuat ID lab dengan tipe data integer not null. Di sini juga terdapat sama seperti ini. Kita mengubah Caleb menjadi foreign key. Nah, di sini kita kemudian membuat tabel dosen dengan atribut ID dosen, masih sama menggunakan serial primary key. Nah, akan diinputkan secara otomatis. Kemudian di sini ada atribut nama, kemudian dengan tipe data varchar, untuk rentannya 50, kemudian not null, tidak boleh kosong. Di sini terdapat atribut nib. Nib dengan tipe data varchar dengan rentan 20, kemudian tidak boleh kosong. Di sini terdapat alter tabel lagi pada tabel dosen untuk membuat nib, atribut nib ini menjadi unique queue. Kenapa? Karena nib ini antara satu dosen dengan satu dosen yang lain tidak mungkin akan sama seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat tabel lagi berupa tabel kepala lab. Nah, pada tabel kepala lab ini terdapat atribut ID Caleb dengan varchar 2 not null, kemudian nama Caleb dengan varchar 50 not null, kemudian ada atribut status dengan tipe data varchar 20, kemudian tidak boleh kosong lagi. Di sini ada atribut tanggal mulai, kemudian tipe data date not null, kemudian ada tanggal selesai dengan tipe data date. Kemudian di sini setelah membuat tabel kepala lab, di sini kita akan membuat tabel aslab yang di dalamnya terdapat atribut ID aslab dengan serial primary key, kemudian NIM dengan char 12 not null, kemudian ada nama aslab varchar 128 not null, kemudian ada nomor HP varchar 13 not null. Kita akan membuat tabel pengembalian. Nah, pada tabel pengembalian ini terdapat atribut ID pengambilan dengan tipe data serial primary key, kemudian ada atribut tanggal pengambilan dengan tipe data date. Nah, setelah kita membuat tabel pengembalian, kita akan membuat tabel UKM. Pada tabel UKM ini terdapat atribut ID UKM dengan tipe data serial primary key, kemudian ada atribut nama UKM dengan tipe data varchar 50 ini untuk rentan, kemudian not null. Di sini juga terdapat atribut keterangan dengan tipe data teks. Kemudian kita menambahkan atau membuat tabel yaitu kegiatan. Nah, pada tabel ini terdapat atribut ID kegiatan dengan tipe data serial primary key, kemudian atribut nama kegiatan dengan tipe data varchar not null, kemudian ada atribut keterangan dengan tipe data teks, terus ada atribut tanggal mulai dengan tipe data date not null, kemudian tanggal selesai date not null. Kemudian di sini kita akan membuat tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman ini terdapat
sebuah atribut yaitu ID peminjaman dengan tipe data serial primary key, kemudian tanggal pengajuan dengan tipe data date not null, kemudian ada tanggal persetujuan dengan tipe data date not null, kemudian tanggal keluar barang dengan tipe data date not null. Ini alter tabelnya untuk masih sama. Kemudian di sini kita membuat tabel item peminjaman dengan pada tabel peminjaman item peminjaman ini terdapat atribut ID nomor seri peminjaman, kemudian kondisi barang saat kembali dengan tipe data varchar. Kemudian setelah kita membuat semua tabel pada di sini, kita sudah membuat tabel, kemudian kita akan memasukkan data pada tabel yang telah kita buat. Nah, untuk memasukkan datanya bagaimana? Kita tinggal menuliskan select from lab ini untuk melihat isi data pada lab, pada tabel lab. Nah, untuk menambahkan data pada tabel lab, kita menggunakan insert into lab dengan atribut nama, kemudian atribut deskripsi. Ini atribut yang kita akan isi datanya. Nah, untuk mengisi datanya kita mengetikkan insert into, kemudian value pada nama kita mengisi dengan nama labnya, yaitu di sini ada lab nomor rekaman. Kemudian deskripsi. Kemudian di sini ada lab jaringan komputer, kemudian lab basis data. Nah, kemudian untuk melihat data yang sudah kita inputkan ini, kita tinggal nah di sini langsung terlihat data yang sudah kita masukkan. Sama untuk pada tabel aslab. Kita akan menambahkan isi data pada tabel aslab ini. Pada tabel aslab ini kita akan mempunyai atribut. Atribut yang kita isi itu nama aslab, nomor HP, ID aslab. Nah, di sini kita akan mengisi datanya dengan value name, nama, koma, tanda petik, nomor HP, koma, tanda petik, ID aslab. Seperti itu. Di sini juga ada lagi untuk name, nama, nomor HP, dan ID aslab. Kemudian kita run. Nah, di sini langsung terlihat bahwa data yang kita inputkan di sini langsung terlihat pada sini. Nah, ini untuk name, nama aslab, kemudian nomor HP, dan ID aslab. Kemudian di sini juga ada kita ingin memasukkan data pada tabel kepala lab. Itu masih sama. Di sini dapat ID kepala lab, nama kepala lab, status, tanggal mulai, ID lab, kemudian ID lab dosen. Di sini untuk kita masukkan datanya. Nah, kemudian di sini ada kita masukkan data untuk tabel barang. Nah, pada tabel barang ini kita memasukkan datanya pada atribut nomor, seri, deskripsi, ID jenis barang, kemudian ID lot. Di sini kita memasukkan datanya. Kemudian kita langsung terlihat di sini untuk data yang kita inputkan langsung masuk pada masing-masing tabel atau masing-masing atribut. Sama juga dengan tabel dosen. Di sini kita menginputkan nama dan NIP. Ini ada nama dosen, kemudian ada NIP dosen. Kita langsung run. Nah, di sini langsung tertera untuk nama dan NIP. Kemudian kita akan mengisi data pada tabel pengembalian. Di sini kita akan mengisi atribut tanggal pengembalian dan ID pengembalian. Mengapa ini tidak
terdapat insert info di masing-masing isi tabel. Nah, untuk mengisi atribut pada tabel, kita bisa menggunakan insert info pada setiap data yang kita masukkan, atau kita hanya menuliskan insert info pada satu saja, tapi setiap data yang kita tambahkan untuk setiap kolom kita bisa menggunakan koma, kemudian dalam kurung seperti itu. Jadi kita langsungkan. Nah, langsung tertera di sini untuk tanggal pengembaliannya, kemudian ID pengembalian. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan data pada UKM. Di sini saya sudah memasukkan nama UKM, kemudian kita langsung run saja. Nah, terdapat UKM binary, etalase, makalah berwarna, Laos, seperti yang kita inputkan. Nah, kemudian di sini ada tabel kegiatan. Langsung run saja. Ini langsung ada nama kegiatan itu PJTD, pentas seni, panjat tebing, kegiatan coding, keterangannya berupa pelatihan jurnalistik, atau di sini pentas seni penampilan kesenian dari mahasiswa, atau panjat tebing sebagai hari bumi. Nah, di sini untuk hari tanggal mulai acara tersebut pada tanggal berapa, kemudian tanggal selesai. Nah, kemudian di sini terdapat ID kegiatan. Nah, kemudian kita langsung beralih pada tabel peminjaman. Nah, pada tabel peminjaman ini, saya akan memasukkan pada atribut tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID peminjaman kegiatan, kemudian ID peminjaman. Langsung berjalan. Nah, di sini data yang sudah kita masukkan langsung tertera pada tabel. Begitu juga dengan data yang saya masukkan pada tabel item peminjam. Langsung kan? Nah, sini langsung tertera untuk ID nomor seri peminjaman 1, kondisi barang baik, kondisi barang saat kembali baik, kemudian ID peminjaman 1, ID peminjaman barang 1, dan ID peminjaman pengembalian 2. Untuk ID peminjaman barang 2, kemudian ID peminjaman pengembalian 1. Di sini sudah tertera. Itu saja untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.